RD untuk bisa mengkonversi 3 poin penuh di tiap kali pertandingannya. Karena berhadapan dengan Singapura bermain di Lebak Bulus tentu diharapkan atmosfer yang akan terbangun akan lebih luar biasa ketimbang bermain di GBK. Ya, kita lihat kedua tim sudah memasuki lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita melihat di sana ada Octavius Suryani tadi tiupkan fluid. Babak pertama pertandingan dimulai dan sudah dimulai Indonesia melawan Kamboja. Kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Uji coba agak sedikit kurang nyaman nampaknya para pemain under 23 ini bermain di GBK ya. Betul. Uji Melgiansah. Iya. Ada tekanan nampaknya. Ya, kita lihat umpan dari Bon Sapia, sundulan langsung dan kita lihat akhirnya gol terjadi oleh seorang pemain yang memang digadang-gadang akan mencetak gol di pertandingan kali ini, Bung. Ya. Kita lihat seorang Titus Bonai yang menyambut umpan yang sangat matang tadi. Ya, sudah cukup lama kita menunggu untuk terjadinya gol dan itu terjadi di menit ke-27. Prosesnya juga sangat baik. Kita lihat baik sekali umpan crossing yang dilakukan oleh si Bon Sapia. Sundulan yang baik dan mengarah kepada kiper sebetulnya. Hanya saja bola dipantulkan ke tanah dan akhirnya juga menyulitkan Sokiati untuk memegang bola tersebut. Kita lihat, Bung. Iya, dengan tandukan seperti itu memang cukup sulit ya bagi seorang kiper untuk bisa mengantisipasi. Dan kita lihat bola lengkungan dari Stevie Bon Sapia. Sangat luar biasa. Kita lihat ekspresi dari Coach RD. Dan kita lihat juga dari para official tentunya. Titus Bonai mencetak gol pertama Indonesia 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Kamboja. Jadi diharapkan dengan gol ini akan menjadikan kepercayaan diri para pemain Indonesia juga semakin tinggi dalam arti positif ya, Bung ya. Ya. Kembali lagi Okto mencoba mengacak-acak pertahanan dari Kamboja. Handsball dan penalti. Atau tendangan bebas tampaknya, Bung. Berada di ujung dari kotak penalti Kamboja. Dan protes dilakukan oleh Pancharong. Kita lihat dalam tayangan lambat. Ya, memang tangannya berada di luar kotak penalti. Meskipun kakinya sudah memasuki kotak penalti. Dan tepat berada di garis penalti. Kita lihat Sokiati mencoba untuk mengkoordinasi wall yang diperlukan untuk menghalangi tendangan Titus Bonai. Dan kita lihat gol kedua terjadi. Luar biasa, Patrice Wanggai. Gol yang sangat luar biasa terjadi. Gol kedua Indonesia atas Kamboja 2-0. Kedudukan sementara di babak pertama ini. Kita lihat bagaimana satu tendangan yang baik sekali dari seorang Patrice Wanggai yang bisa memanfaatkan kelemahan dari wall yang dibuat oleh para pemain dari Kamboja. Iya, jelas ini sebuah gol yang memecah rasa tegang di menit-menit awal bagi tim nasional kita ya. Gol yang sangat percaya diri dan Patrick Wanggai ini memang tipikal dari pemain Persidafon ini memang seperti ini ya. Mampu mencetak gol dari penalti dan juga mengeksekusi umpan-umpan lambung. Dan ini satu hal yang sudah ditunjukkan oleh seorang Patrick Wanggai. Kita tinggal tunggu bagaimana kecepatan dia ketika mengambil bola-bola udara ya. Ya, Patrick Wanggai kita lihat. Luar biasa pemain ini terus mencetak gol bagi tim nasional U23, Bung. Ya. Dan unik sekali dengan CH ya, Bung ya. Patrick Wanggai. Kembali lagi tendangan penjuru bagi Indonesia. Kewalahan memang para pemain dari Kamboja. Kita lihat Fikradi juga kewalahan untuk menghadapi pemain-pemain sayap Indonesia yang sangat cepat. Itu adalah ritual dari seorang Titus Bonai menggoyang-goyang jaring gawang setiap dilakukan tendangan penjuru. Okto. Bagus sekali sundulan yang sangat luar biasa. Dimanfaatkan dengan baik tentunya kita lihat dari Gunawan Dwi Cahyo. 3-0. Kesalahan yang dilakukan oleh Soufati tadi.
Kita lihat bagaimana posisi dari Gunawan sendiri, Bung. Ya. Dengan kesalahan sekecil pun dari seorang Soyati, kita lihat bisa dimanfaatkan oleh Gunawan. Cepat sekali reaksi yang di... Ya, ini juga gol yang menjawab kebutuhan dari Coach RD ya, bahwa satu pemain, baik itu pemain bertahan, harus bisa menyerang sama bagusnya dengan bertahan. Dan ini dibuktikan dengan gol yang dicetak oleh Gunawan. Meskipun sepanjang babak pertandingan uji coba, Gunawan Dwi Cahyo ini tidak mencetak gol. Iya. Kapasitas yang lebih kecil, apalagi satu kemenangan sudah dibukukan. Kita berharap di babak kedua kemenangan ini berlanjut. Iya. Dan yang menariknya adalah Lebak Bulus hidup kembali ya, Bung. Iya, betul. Kita lihat, Bung, akselerasi cepat sekali. Dan satu umpan kita lihat apakah bisa dimanfaatkan dengan baik. Sayang sekali, Bung. Okto memberikan passing dan akhirnya gol kembali terjadi. Gol keempat dan kembali lagi seorang Patrice Wanggai yang mencetak 2 gol di babak pertama, Bung. Ya, tadi di babak pertama, di gol pertama kita mengatakan bahwa tendangan bebas. Dan kelebihan lainnya adalah bola-bola atas. Terlihat di gol keempat ya. Iya. Bagaimana seorang Patrick Wanggai memanfaatkan 2 kelebihan itu di babak pertama ini. Ya, kita lihat skema yang terjadi. Cepat sekali akselerasi dari Titus Bonai dan kita lihat Okto melakukan tendangan gagal dan kali ini dia tidak egois, memberikan passing yang bisa dimanfaatkan oleh Patrick Wanggai. Ya, 2 hal yang memang kelebihan dari seorang Patrick Wanggai yang dia buktikan di tengah lapangan. Ya, kita lihat umpan yang sangat matang, Bung. Dan Patrick Wanggai bisa mencuri bola dan akhirnya mencetak gol. Pemain yang sangat luar biasa ini dan kita lihat penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Bung. Ini juga bisa memicu semangat untuk pertandingan selanjutnya jika kita menang besar. Iya. Karena euforia menjadi jualan yang penting tentunya. Ya betul, dan ini satu kebanggaan bagi warga Daponsoro di sana. Patrick Wanggai yang sudah siap. Ya, tentu ini juga menjadi tantangan bagi hat-trick ya. Iya. Apakah bisa mencetak hat-trick di laga pembuka? Andik Firmansyah. Andik masih Andik. Satu tendangan langsung dan akhirnya kita lihat gol kelima terjadi. Luar biasa memang pemain ini. Dengan sangat tenang Andik Firmansyah tadi mencetak gol yang kelima untuk Indonesia. Dengan tendangan yang sangat tenang, sangat baik dan akurat, Bung, kita lihat. 5-0 untuk keunggulan sementara dari Indonesia atas Kamboja. Ya, gol ini sangat penting mengingat di babak kedua tadi cukup lama Indonesia untuk bisa mencetak gol kembali ya. Ya, kita lihat bagaimana Andik melakukan tendangan penjuru dan mengambil bola itu hanya dipantulkan saja dan melakukan tendangan yang sangat keras dalam posisi yang sangat-sangat cukup untuk melakukan tendangan dengan baik. Ya, Soyati sendiri tidak menyangka ya, Ya. bahwa itu akan langsung tendangan keras dengan sudut yang begitu sempit. Ya. Serba salah memang untuk seorang Soyati tadi, beberapa bola yang diarahkan ke dia juga menjadi gol Ya. karena sangat keras dan satu gol dari Patrick Wanggai yang berada jauh dari jangkauan Soyati. Mega. Ya tentu juga pecinta timnas juga masih menunggu ya skor-skor besar ketika Indonesia pernah menang 8-0, 7-0 pada 2004. Kita lihat kembali serangan, Bung, sangat cepat sekali. Kita lihat ada beberapa pemain di sana dan gol ke-6 tercipta, Bung. Luar biasa. Akan dilakukan oleh pemain-pemain yang baru masuk. Ramdhani Lestaluhu kita lihat menyusul rekannya Andik Firmansyah mencetak gol di pertandingan kali ini dan Okto bermain dari awal belum mencetak gol tapi dia membuka banyak peluang, Bung. Kita lihat Ramdhani Lestaluhu yang tadi masuk di babak kedua dan akhirnya bisa mencetak gol dengan sangat mudah. Diawali dengan akselerasi yang luar biasa. Kita lihat di sisi kanan dari Indonesia, umpan yang sangat-sangat mudah dibaca oleh seorang Ramdhani Lestaluhu. Ya, kita lihat Okto memberikan selamat dan melakukan tarangan dan Coach RD sangat-sangat nyaman dengan kemenangan ini 6-0. Ya, kemenangan yang memang dibutuhkan ya. Ya. Semakin penasaran nampaknya nih Okto ini. Coba mengimbangi permainan dari Garuda Muda kita. Ya, dan sebentar lagi pertandingan akan usai dari 3 menit waktu tambahan. Tampaknya tidak akan ada gol yang terjadi ya. Dan akhirnya wasit itu sudah menit di babak kedua, tanda pertandingan sudah berakhir dan Indonesia unggul besar dengan skor 6-0. 2 gol dari Patrick Wanggai, Gunawan Dwi Cahyo, Titus Bonai, Andik Firmansyah dan Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat
pelatih dari Kamboja, Lee Tae-hoon, yang akan bersalaman dengan Coach RD tampaknya. Dan ada Titus Bonai, pemain yang bermain juga sangat stabil di pertandingan kali ini. Kita lihat ada Widodo di sana yang tampak bahagia tentunya, karena dia juga menjadi aktor ketika di Chiang Mai 10-0, Bung. Ya, ada Widodo, ada Heri Irianto ketika itu, dan ada juga Kurniawan, jangan lupa. Dan skor besar kembali ditorehkan oleh Indonesia atas Kamboja 6-0, dan tentunya nanti akan kami bahas keseluruhan jalannya pertandingan bersama saya Didan dan juga Bung Merhat. Jangan kemana-mana, tetap di MNC Sport. Also the same day on November.